Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap. Sebenarnya ini udah jam 11 malam, tapi aku baru aja berhasil menamatkan buku yang luar biasa gila. Dan aku ngerasa aku gak mau tidur, aku mau langsung rekaman aja sebelum aku lupa. Dan sebelum aku ngerasa hype-nya itu hilang, jadi mending langsung aja ini aku salurkan semua kegilaan yang baru aku baca dari buku berjudul Party Monster: A Fabulous but True Tale of Murder in Clubland. Trigger warning, di kasus kali ini ada banyak banget obat-obatan terlarang dan juga orang-orang karakter di video ini semuanya hampir berasal dari kaum LGBTQ. So, aku mohon maaf kalau misalnya ada banyak banget isu-isu sensitif di sini dan juga aku tidak bermaksud untuk menyinggung pihak-pihak lain. Ini kasus yang benar-benar nyata, fresh, benar-benar ditulis oleh saksinya langsung. Jadi ini bukan aku yang bikin-bikin sendiri ya. Ada beberapa komen yang bilang, kok bisa sih tahu secara detail seolah-olah bener-bener ada di situ, jangan-jangan ngarang. Gak mungkin Ruang Gelap ngarang. Kenapa video kita selalu bisa detail? Karena beberapa kasus itu memang diambil langsung dari buku yang memang sekitar 300-700 halaman. Jadi kalian bayangin aja. Makanya kadang-kadang kalau misalnya aku rekaman, lupa waktu. Sampai baru sadar, ya ampun aku udah ngomong selama 2 jam. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Pada tanggal 31 Maret 1996, James St. James terbangun. Dia nggak tahu dia ada di mana. Kayaknya sih di klub, tapi dia lupa ini klub mana dan dia nggak tahu kenapa dia baru bangun. Kayaknya dia terlalu banyak mengonsumsi obat-obatan. James langsung keluar dari klub ini. Dia lari dan pengen pulang ke rumah. Tapi dia lupa, rumahku di mana ya? Ini aku sebenarnya di jalan apa ya? Dan James baru sadar pakaiannya benar-benar minim banget. Sedangkan di luar lagi badai salju. Dia kedinginan. Dia lupa, tadi aku dari klub mana ya? Masa aku sekarang terlantar? Aku bisa mati kedinginan. James jalan, nangis sambil mencari orang untuk minta bantuan. Tapi satu-satunya yang dia lihat adalah kantor polisi. James langsung lari ke kantor polisi dan bilang, "Pak polisi, tolong bukain pintu, cepet. Aku hampir mati kedinginan. Tangkap aku tolong." Polisinya keluar. "Kenapa ini pak?" "Pak polisi, tangkap aku. Aku yakin aku sudah melanggar, nggak tahu, banyak banget hukuman deh. Aku udah pakai banyak banget. Pokoknya langsung tangkap aku aja. Aku nggak peduli hukumannya apa. Yang penting ajak aku masuk ke dalam kantor polisi sebelum aku mati kedinginan." Polisi yang nanggepin James waktu itu bener-bener nggak peduli. Dia bilang, "Pak, Bapak sekarang jalan keluar. Aku nggak peduli. Pokoknya jangan banyak-banyakin kerjaan aku." Jadi James ditendang keluar dan sekarang dia bingung. Rencananya untuk ditangkap polisi biar nggak mati kedinginan udah gagal. Di situ James nangis, ngeringkuk, dan dia sadar. Hah? Tunggu. Bangunan itu kayaknya mirip deh dengan bangunan yang aku kenal. Oh iya, itu apartemennya si Michael, sahabat aku. James langsung lari ke situ dan kebetulan sapamnya inget dengan muka James karena James sudah biasa keluar masuk situ. James langsung berterima kasih. Dia masuk ke apartemen Michael yang kebetulan juga pintunya nggak ditutup. Tapi nggak tahu kenapa James ngerasa ada yang aneh dengan apartemen ini. Waktu itu James bener-bener nggak sadar. Dia habis ngobat parah. Jadi pemandangannya tuh antara nyata dan nggak nyata. James ngelihat ke sekeliling apartemen Michael, kayaknya ada yang beda deh. Apa ya? Oh ya, sejak kapan si Michael beli lampu gantung sebagus ini? Sejak kapan dia punya sofa merah bahan velvet selembut ini? Biasanya Michael tuh taste-nya jelek banget. Kenapa ada banyak banget barang-barang bagus di sini? Tapi James di situ sudah nggak peduli. Mungkin aku menghayal, mungkin ini bukan apartemen Michael, mungkin aku salah masuk apartemen. Tapi dari belakang, dari dapur, tiba-tiba Michael keluar. James, kamu sejak kapan datang ke sini? Michael langsung meluk James. Oh, kamu kedinginan ya? Mereka langsung duduk bareng dan James langsung lupa bahwa dia tuh di kedinginan. Dia cuma ngerasa, apa ya? Nggak tahu. Dia cuma pengen tidur. James dan Michael sempat ngobrol. Hal pertama yang Michael bilang, "Gimana, apartemen aku bagus kan?" "Iya, kamu beli barang-barang baru ya?" "Iya, aku beli barang-barang baru. Tapi kamu sadar gak sih, ada yang beda dari apartemen ini?" "Apa yang beda?" "Ada yang hilang gak? Sesuatu atau seseorang gitu?" Nggak tahu. Freezer ya? Freezer ini bukan kulkas, tapi manusia, pria yang memang nama panggilannya Freezer. Nanti kita bakal bahas Freezer lebih jauh. Lanjut ke cerita. Bukan Freezer. Coba kamu pikir-pikir lagi siapa? Nggak tahu. Michael, aku ini lagi ngobat. Kamu nanya-nanya kayak gitu, gimana aku bisa paham? Oke. Kamu sadar nggak? Di apartemen ini udah nggak ada lagi Angel.
Siapa itu Angel? Angel adalah salah satu roommate-nya Michael yang memang setiap hari kalau pergi clubbing pakai sayap. Bener-bener pakai sayap kayak malaikat. Oke, lanjut lagi ke cerita. Angel, ya, bodo amat, aku gak peduli. Aku gak pernah suka dengan Angel, gak peduli. Iya kan, kamu gak peduli sama Angel? Tenang aja, Angel sekarang udah pergi. Dia gak bakal balik lagi ke kehidupan kita. Soalnya, aku sudah menghabisi Angel. Oh ya. Gak apa-apa, namanya juga dunia malam. Orang datang dan pergi gitu aja, iya. Bukan hal yang aneh. Tapi Michael bilang, enggak. Ini bukan soal Angel pergi begitu aja, tapi Angel benar-benar udah gone. Angel sudah mati. Aku yang membuat dia mati. Kamu membunuh? Aku ceritain ya, gimana semuanya bisa kejadian. Kamu tahu kan, selama ini aku emang sering banget maling obat-obatannya Angel. Terus juga uangnya sering aku ambil. Biasanya Angel diem aja, dia pura-pura gak tahu. Tapi rupanya sekarang dia berani. Tiba-tiba dia nagih semua uang-uang dan obat-obatnya dari aku. Berani banget kan dia? Makanya aku marah. Waktu itu kami berantem. Dan kamu tahu gak sih, Angel berani dia ngejambak rambut aku. Jadi aku pukul balik si Angel. Aku sebenarnya gak terlalu marah sih soal obat-obatan, tapi aku lebih marahnya berani banget dia sekarang ngelawan aku. Waktu aku sama Angel lagi berantem nih, tiba-tiba Freezer datang. Dan Freezer gak tahu kenapa langsung nolong aku. Freezer pukul kepala Angel berkali-kali sampai dia terbaring di lantai. Dan waktu itu kami bingung, aduh kayaknya kita kelewatan ya. Tapi waktu kami lihat lagi, darah berceceran di mana-mana, kepalanya udah kebuka, dan kami yakin kalaupun kami bawa si Angel ini ke rumah sakit, Angel tuh nggak bakal bisa hidup secara normal. Mungkin dia bakal koma, atau nggak akan pernah bisa sadar, atau cacat seumur hidup. Kan kasihan Angelnya. Daripada Angel menderita, ya udah kami pikir lebih baik kami matiin aja. Juga kalau misalnya kami bawa Angel ke rumah sakit, gimana nasib kami? Aku sih nggak mau ya masuk penjara. Freezer juga kayak gitu. Jadi ya udah, aku dan Freezer membuat janji. Kami bakal melindungi satu sama lain. Kami bakal bekerja sama untuk menghabisi Angel. Waktu itu Angel masih sekarat. Terus kami berpikir keras, gimana caranya membuat orang-orang berpikir Angel meninggal karena kecelakaan? Dan jawabannya tentu aja overdosis. Ya udah, kita ambil aja sodium silikat. Ini semacam campuran kimia yang kalau misalnya dimasukin ke pipa nih guys, pipanya tuh bisa korosi. Semua kotorannya tuh luluh, luntur, dan enggak untuk badan manusia. Bener-bener bahan kimia keras. Dan oleh Michael dan Freezer, cairan ini mereka masukin ke dalam tubuh Angel menggunakan suntikan. Angel meninggal dalam kesakitan yang luar biasa dan dia meninggal. Begitu Angel meninggal, sekarang pertanyaan mereka beda lagi. Apa yang harus kita lakukan? Karena bingung, Michael dan Freezer mulai ketakutan. Aduh, aku butuh obat. Kita harus ngobat biar kita bisa berpikir lebih jernih. Gila emang. Ya udah, jadi mereka ngobat sampai mereka nggak bisa berpikir dan akhirnya mereka tenang. Mereka bilang, ya udahlah, bodo amat. Jenazah si Angel ini kita masukin dulu dalam bathtub kamar mandi. Setelah selesai, Michael dan Freezer lanjut pesta. Mereka udah kepalang manggil orang-orang datang untuk pesta obat di tempat mereka. Jadi gak ada pilihan, mereka tutup aja area bathtub pakai shower curtain biar jenazah Angel gak kelihatan. Terus Michael berpikir, kita harus beli barang-barang nih untuk ngerayain pesta. Oh iya, Angel kan kaya. Ayo kita shopping. Detik itu juga Michael dan Freezer pergi ke mall. Mereka beli lampu gantung, sofa merah. Pokoknya semua furniture yang ada di situ benar-benar baru mereka beli dan semuanya pakai duit Angel. Michael lanjut lagi. Sempet nih ya, waktu kita pesta, ada yang masuk ke dalam kamar mandi, terus dia ngeliat ada tangannya si Angel keluar dari bathtub. Orang ini kaget. Aduh, maaf ya, maaf. Aku kira nggak ada orang di kamar mandi. Jadi dia langsung cepet-cepet keluar. Nah, Michael dan Freezer baru sadar. Iya ya, kalau misalnya kita tinggalin di situ aja nanti ada yang ngelihat jenazahnya Angel. Jadi, pintu kamar mandi mereka tutup pakai matras. Dan selama 2 minggu jenazah Angel didiemin, membusuk di dalam bathtub. Dan setiap kali ada tamu yang datang, Michael dan Freezer selalu bilang, iya tuh ada masalah plumbing, pipanya buntu, susah, makanya bau, maaf ya. Mereka sama-sama gak berani ngelihat jenazah Angel, gak tahu mau diapain, bingung banget. Tapi setelah hampir sebulan mereka berpikir lagi, ya udahlah ya, kayaknya emang harus dibuang. Michael nyiapin obat-obatannya. Aku harus ngobat biar aku kuat menghadapi jenazah Angel.
Dia suruh freezer beli pisau dapur. Dalam keadaan mabuk, jenazah Angel mulai dia potong-potong. James kaget, kamu serius? Kamu melakukan ini? Maksudnya aku tahu kamu ini gila, tapi kamu bukan pembunuh. Apalagi kamu sekarang memotong jenazah. James, mudah kok, mudah. Itu udah busuk banget, kayak masak ayam. Sumpah aku merinding. Begitu selesai, kami masukin ke dalam kardus. Satunya kardus TV, satu lagi kardus apa aku kurang tahu. Habis itu kami bawa keluar, kami naik taksi, terus kami tenggelamkan di Danau Hudson. Tahu nggak James? Rupanya si Angel ini masih mau balas dendam. Jenazahnya ngapung. Kok bisa? Iya. Soalnya ternyata salah satu kardus yang kami pakai itu kardus bekas TV. Di dalamnya ada styrofoam. Jadi waktu dihanyutkan, kardus ini ngambang. Aku tahu, ini salah satu bentuk balas dendamnya Angel. Meskipun dia udah mati, ternyata dia masih aja dendam sama aku. Setelah mendengar cerita ini, James tahu hidupnya nggak bakal sama lagi. Begitu juga dengan Michael, sahabatnya. So, siapa orang-orang ini dan kenapa hal segila ini bisa terjadi? Beda dari kasus-kasus sebelumnya. Kalau biasanya latar belakang orang-orang yang bakal menjadi pelaku biasanya disiksa, menjadi korban kekerasan atau pelecehan. Tapi kali ini, orang-orang yang akan kita bicarakan punya masa kecil yang bisa dibilang cukup sehat, normal. James St. James lahir dari kota kecil, tapi dia udah tahu saat tumbuh dewasa dia pengen jadi orang terkenal. Dia pengen pindah ke New York. Dia pengen hidup layaknya artis-artis dan juga selebriti yang dia baca di majalah. Begitu berusia 16 tahun, James langsung terbang ke New York, membangun hidupnya sendiri dan membangun reputasi biar jadi orang terkenal. Sebelum ada yang namanya influencer, ternyata ada istilah celebutants, yaitu orang-orang biasa yang terkenal. Biasanya lebih identik dengan hiburan malam. Waktu James belum terkenal, dia merancang strategi gimana caranya dia bisa menguasai kehidupan malam di New York. James punya trik. Pertama, dia nyari partner, wanita yang cantik, yang bisa menarik perhatian. Kedua, jangan norak. Habiskan waktu 8 jam di salon gak apa-apa, tapi jangan kelihatan kalau kalian berusaha untuk tampil bagus. Sederhana, tapi wow. Kalau omongan kita sekarang mungkin gaya-gaya old money kali ya. Yang ketiga, jangan habiskan waktu lebih dari 1,5 jam di dalam klub. Buat orang-orang penasaran, James dan teman wanitanya selalu datang ke klub, terus mereka mengatur strategi 25 menit. 25 menit pertama, James dan temennya bakal negur semua orang yang ada di klub, kenal nggak kenal harus, terutama yang nggak kenal. Pura-pura kenal aja. Hai, aduh, rambut kamu bagus banget. Hai, sepatunya cakep banget, beda dengan sepatu yang minggu lalu ya. Pokoknya, satu persatu orang di klub harus ditegur, harus disapa. Biar nggak ada yang kelewatan, muter searah jarum jam. Kira-kira memakan waktu 25 menit. Habis itu, pura-pura terpisah dari temennya tadi. Waktu pura-pura terpisah, pastikan nanya ke semua orang, lihat nggak temen aku tadi di mana? Menurut James, ini dilakukan untuk membuat satu sama lain terikat secara emosional. Keliling lagi kira-kira 25 menit. Setelah selesai, ketemuan lagi sama temen yang tadi hilang. Dan pastiin semua orang di dalam klub itu tahu kalau kalian udah ketemu dengan teman kalian tadi. Makasih ya udah ketemu nih, makasih ya udah ketemu 25 menit. Setelah itu langsung cepat-cepat keluar dari klub. Lakukan hal ini selama 3 bulan di semua klub. Dari satu klub ke klub lain, ke klub lain, ke klub lain. Dan dalam waktu 3 bulan kalian bakal mengenal semua orang yang ada di hiburan malam. Secara nggak langsung, kalian eksis. Dan dari sini, James berhasil memanjat status sosial yang tadinya dari orang biasa-biasa aja jadi orang terkenal. James juga bilang, pastiin kalau misalnya ada majalah yang meliput, kamu harus ambil posisi di paling kanan. Konteksnya dalam foto. Kalau misalnya ada yang mau foto, pastiin kamu selalu berada di posisi paling kanan. Supaya waktu di print nih di majalah, kan kebalik ya, jadinya sebelah kiri. Nah, nama yang ditulis itu selalu nama yang paling kiri. Jadi kelihatan seolah-olah kamu itu jauh lebih superior daripada nama-nama selanjutnya. Menurut aku, James ini pinter banget, serius. Dari situ mulai nama James masuk majalah, mulai dikenal orang, dan dia mulai menjadi daftar A-list, tamu undangan yang disuruh untuk datang, bahkan dibayar untuk meramaikan klub-klub malam yang ada di New York.
Bener-bener kayak influencer sih kalau menurut aku. Setelah James terkenal nih, Michael baru datang ke New York. Michael juga berasal dari keluarga yang cukup normal, meskipun memang keluarganya broken home. Sama seperti James, Michael punya ambisi untuk menjadi orang terkenal. Begitu dia datang ke New York, dia langsung nempel ke semua orang yang terkenal. Dan menurut James, ini orang siapa sih? Pansos banget, tiap hari sok kenal, datang ke klub, caranya nggak elegan. Datang-datang ngajakin party. Mau nggak? Datang, aku ngadainin party loh di klub sebelah. Kalau kamu datang, aku bakal seneng banget. Ternyata ada banyak orang yang gak suka dengan Michael. Ini anak kelihatan banget gak gaul, bukan berasal dari New York. Tiba-tiba datang nempel sok kenal, jijik banget ya kan. Michael dijahati semua orang. Tapi Michael gak pernah diusir karena dia punya pacar yang bernama Kaoki. Namanya agak susah disebut. Untungnya Kaoki ganteng. Semua laki-laki di klub itu naksir. Gak apa-apalah, ganteng ya udahlah, biarin aja. Termasuk James, dia cukup seneng dengan Kaoki. Jadi ya udahlah ya, diemin aja si Michael ini, yang penting pacarnya menghibur kita. Yang tidak disadari oleh James waktu itu, kita nggak bisa menyetop yang namanya perubahan. Semuanya itu ada masanya. Begitu juga dengan masa tenarnya. James dan teman-teman lainnya lama-kelamaan dianggap agak membosankan. Justru Michael dan rombongannya yang sering party gila-gilaan, aneh, dianggap sebagai gerakan baru yang fresh, menghibur orang sekitar. James dan teman-temannya kan kelihatan klasik ya, gaya-gaya old money. Kalau Michael dan teman-temannya, mereka ini berusaha untuk seaneh mungkin. Pakai baju dari daging, narok tumbuhan di atas kepala. Pokoknya semakin aneh semakin bagus. Dan mereka menyebut diri mereka sendiri sebagai club kids, generasi terbaru anak clubbing. Sejak saat itu, media nggak peduli dengan James dan rombongannya. Mereka peduli dengan Michael dan rombongannya yang luar biasa keren, aneh, beda dari biasanya. Bahkan fashion mereka mulai diimplementasikan oleh orang-orang sekitar. Michael dipekerjakan di salah satu klub untuk jadi promoter, party promoter. Bosnya yang bernama Peter bilang ke Michael, "Michael, kamu buat klub kita rame. Kamu entah atur aja pokoknya pesta atau party di klub kita seaneh mungkin. Aku nggak peduli seaneh apapun, yang jelas harus rame, harus terkenal, harus viral. Ini kartu kredit, kamu mau apa?" Michael mulai mengeluarkan ide-ide gilanya. Gimana kalau kita sediain makanan kucing sebagai makanan pembuka di klub kita? Gas. Bosnya setuju. Gimana kalau kita masukin obat-obatan di semua minuman yang kita sediakan di klub kita, bos? Gas. Kita adakan kompetisi, bos. Kita lomba lari kacang. Aku juga baru lihat, ini namanya peanut race. Kalau dari hasil riset yang aku lakukan, peanut race atau lomba lari kacang ini dilakuin bener-bener pakai kacang. Terus nanti pakai jidat, nanti siapa yang bisa bawa kacangnya duluan ke ujung meja, dia yang menang. Kalau misalnya salah, aku mohon maaf. Tapi kayaknya kalau dari yang aku baca sih kayak gitu. Dan rupanya, ya gilanya, orang-orang ini makin seneng, makin rame. Setiap minggu Michael selalu nyari ide baru, ide yang lebih gila. Aku butuh ide yang lebih gila. Akhirnya muncullah beberapa tokoh-tokoh ikonik yang menurut aku sangat sensitif untuk dibahas. Tapi ya, apa sih yang gak sensitif di ruang gelap? Ada orang yang diberi nama pee drinker. Kerjaannya menghibur orang-orang dengan cara meminum urinnya sendiri. Dilakuin di panggung. Dia pipis, dia minum. Trigger warning harusnya tadi ya. Ada juga orang yang diberi nama Money Tree. Pria ini gak pakai baju tapi nutupin seluruh badannya pakai duit. Di tengah pesta dia bakal keluar dan lari. Siapapun yang bisa ngambil duit dari badannya, ya udah bisa dapat duit itu. Jadi bisa kalian bayangin kegilaan di dalam klub yang dihandle oleh si Michael ini. Kadang-kadang Michael juga butuh tokoh untuk jadi bintang tamu. Dia pernah manggil salah satu pria yang berdandan sebagai wanita, dirayain ulang tahunnya, terus mereka bawa kue kan. Waktu nyanyi happy birthday, kue ini ditimpluk ke mukanya. Waria ini marah. Dia ambil gergaji dari dalam tasnya, terus semua orang yang ada di klub itu dijadiin sandra. Sampai akhirnya harus nelpon polisi. Tapi mereka nggak ada yang takut. Mereka malah ketawa-ketawa dan justru menjadikan ini cerita lucu. Ya ampun, kita lagi pesta kok kita jadi korban sandra sih. Lucu banget. Pokoknya hidup mereka ini bener-bener wow. Aku bacanya tuh kayak, ini serius beneran ada dan terjadi. Pernah juga Michael mengadakan pesta renang. Klub dipenuhi oleh kolam karet, diisi pakai air. Mereka pesta. Terus Michael terlalu banyak pakai obat-obatan nih. Dia nggak sadar lupa matiin keran. Jadi
orang-orang di dalam ruang bawah tanah klub itu kebanjiran. Tapi mereka seneng. Wah, gila. Party dari Michael ini selalu out of the box, selalu gila. Kemarin ada yang disandra, sekarang kita kebanjiran, tapi semuanya seneng. Jadi kalian tau lah ya, orang-orang di dalam pesta ini memang jauh dari kata normal. Ada juga orang yang ngeluarin lampu Natal dari bagian belakangnya. Lampu Natalnya tuh nyala. Ternyata dia juga masukin baterai ke dalam ususnya biar lampunya tadi bisa nyala. Pokoknya, waduh, kacau banget. Michael juga pengen rombongannya makin eksis. Dia bilang, kita jangan gila cuma di dalam klub. Ayo kita pergi ke restoran. Contohnya ke Burger King. Kita jangan ada yang pakai baju. Jadi mereka datang rame-rame menyerbu Burger King tanpa pakaian. Yang mereka tutupi justru bagian badan yang gak perlu ditutupin. Yang harus ditutupin justru mereka kasih lihat. Menurut masyarakat sekitar, bodoh amat kalau kalian mau gila-gilaan di dalam klub. Tapi kalau di tempat umum ada anak kecil, kalian ngerusak. Polisi dipanggil, mereka semua langsung kabur. Dan Michael masuk ke dalam mobil taksi. Bapak taksinya gak mau nganterin dia. Michael digebukin habis-habisan, terus dia pulang ke apartemen dalam keadaan berdarah-darah. Aku sakit, badan aku sakit, aku butuh obat. Kalian bisa bayangin kan, seberapa gilanya kehidupan obat-obatan dengan kehidupan malam yang dirancang oleh Michael. Michael bakal ngelakuin apapun demi bisa menjadi nomor 1. Biar bisa menjadi orang paling out of the box di New York waktu itu. Awal-awalnya, ide-ide Michael emang lucu, menarik, fresh, menghibur semua orang. Tapi lama-kelamaan, setelah terkenal, Michael mulai nekat melakukan apapun demi bisa semakin terkenal. Dia ngerasa ada banyak banget hukum yang tidak berlaku pada dia. Koneksinya udah banyak. Michael bahkan gak bayar cicilan rumah selama 3 tahun dan gak ada yang komplain. Michael yang awalnya dianggap jenius, lama-lama dianggap gila. Dan James dia nggak mau ketinggalan. Memang sih dulu dia nggak suka dengan Michael, tapi sekarang Michael terkenal, saatnya pansos. Michael dan James jadi bestie. Hubungan mereka ini agak sulit untuk dideskripsikan. Kadang-kadang temenan baik banget, kadang-kadang juga berantem. Ya biasalah ya, kita semua juga kayak gitu. Pasti ada gonjang-ganjingnya dalam hubungan. Tapi khusus buat mereka ini agak ekstra. Aku kasih contoh. Michael waktu itu pernah disuruh untuk membangun klub atau komunitas klub di tempat lain, kota lain. Dan James seneng karena dia juga diajak. James jadi salah satu icon. James kan juga udah terkenal ya. Jadi Michael plus James ini dianggap sebagai duo maut. James gak sabar, dia pengen sekalian liburan. Pesawat mereka tutup gerbang jam 11.40. Jam 11.20 Michael baru bangun. James marah-marah. Kamu sih kebanyakan ngedrugs. Kita pasti bakal terlambat. Gak mungkin kita bisa nyampe bandara tepat waktu. James kecewa, marah banget. Tapi Michael nekat. Baru bangun, dia ambil tasnya, terus dia panggil taksi. Udah, tenang aja. Masuk yuk, masuk. James bilang, gila ini orang. Udah, kita gak mungkin bisa nyampe. Udah, masuk aja. Mereka masuk dalam mobil taksi. Gak lama kemudian, James nyuruh taksinya berhenti. Pak, berhenti pak. Gila ya, kita udah telat, kamu masih nyuruh kita berhenti? James marah. Tenang aja, kata Michael. Michael keluar dari mobil. Dia pergi ke telepon umum. Gak tahu dia nelpon siapa. Terus dia masuk lagi dalam mobil. Lanjut pak, ke bandara. Di situ James sudah putus asa. Gak ada harapan. Dia diem aja. Gak sabar pengen marah-marahin Michael kan. Ngasih lihat tuh, pesawat kita udah berangkat duluan. Tapi rupanya waktu mereka sampai bandara, pesawatnya belum berangkat. James bingung. Mereka masuk dalam pesawat dan setengah jam kemudian pesawat masih belum berangkat. Jadi James nanya ke salah satu pramugari dan petugas di situ. Mohon maaf nih, kenapa belum berangkat ya pesawat kita? Oh iya pak, setengah jam yang lalu kita baru dapat telepon. Ada yang mengancam menyelundupkan bom ke dalam pesawat. Makanya sekarang kita lagi melakukan evakuasi dan pemeriksaan. Maaf ya, jadinya agak terlambat. James diam. Dia noleh ke Michael. Michael senyum. Apa kataku? Tenang aja. Di dalam pesawat, Michael ngambil tabung oksigen. Tabung oksigen ini kan gak boleh diambil ya guys. Ini pelanggaran besar loh. Tapi Michael gak peduli. Waktu dia ngeliat tabung oksigen, langsung dia ambil dan dia bilang, keren nih untuk dipakai untuk pesta. Kayaknya bakal jadi outfit yang cakep. Dia simpen di sebelah bangkunya. Waktu pesawat udah mendarat, pramugari sadar tabung oksigen mereka hilang. Semua orang gak boleh keluar. Cepet ngaku siapa yang maling tabung gas. Berhubung bentuk tabung gas gede, gak mungkin diselundupin. Ya udah, Michael ngaku. Harusnya mereka masuk penjara.
Tapi Michael tinggal nelpon orang-orang kenalannya, langsung bebas. Michael merasa dia tidak tersentuh oleh hukum. Dia makin percaya diri, pamornya makin naik, gak ada yang harus dia takutkan. Michael bahkan gak bayar uang sewa rumahnya selama 3 tahun. Aku gak ngerti gimana dan kenapa gak ditagih. Aku bakal ceritain beberapa hal yang membuat kalian ngeh seberapa gilanya Michael ini. Michael pernah nelpon James malam-malam. Halo James, apa kabar? Ya. Kenapa Michael? Tebak aku ada di mana? Aku ada di penjara. Tapi tenang, aku punya telepon pribadi, ada TV juga, dan aku punya ruangan yang nyaman banget. Tahu gak gimana caranya aku bisa mendapatkan ruangan senyaman ini? Aku bilang, aku menderita penyakit AIDS. Semua orang takut dan aku dikasih ruang pribadi. Oh, kamu tahu gak kenapa aku bisa ditangkap dan masuk penjara? Jadi, tadi malam aku benar-benar lagi high, terus aku menyewa pekerja malam di bawah umur, terus aku ajak anak ini masuk ke rumah orang yang aku gak kenal, terus aku pipis di atas sofa orang ini nelpon polisi, aku dikejar polisi dan aku pukul balik polisinya. Terus aku masuk penjara dan aku bilang ke polisi, nama aku James St. James, dan aku kasih nomor identitas kamu. So sekarang maaf ya kalau catatan kriminal kamu jadi rusak gara-gara aku. Udah, itu aja. Selamat bersenang-senang ya. James gak peduli. Kalau menurut bukunya nih yang aku tangkep, kayaknya bukan cuma sekali ini Michael pakai nama James waktu masuk penjara. Dan kayaknya James gak takut, soalnya cepat atau lambat polisi pasti tahu nama asli Michael siapa. Makanya James bodo amat. Michael juga pernah berpikir keras, gimana ya biar klub anak-anak aku nih makin asik. Oh, mungkin kita jangan party di tempat yang mewah, kita party di tempat yang kumuh. Kemana ya kita party? Ke tempatnya tunawisma. Michael ngajak semua orang untuk masuk ke dalam kardus-kardus rumah tempat tunawisma dan mereka party di situ. Michael berpikir lagi, gimana ya biar semakin fenomenal dan sensasional. Waktu itu Michael lagi jalan-jalan ke Jerman. Terus ada anak-anak, remaja-remaja laki-laki yang nanya ke dia, wah, kamu dari Amerika ya? Keren ya, aku belum pernah ke Amerika. Oh, kalian mau ke Amerika? Seneng. Kalian mau pesta? Kalian mau ngobat? Kalian mau hidup bebas? Tenang aja, mudah aku bisa mengatur kalian biar kalian bisa dihidupi oleh bapak-bapak kaya di New York. Sini, aku foto kalian biar aku bisa ngasih foto-foto kalian ke mereka, dan kalau mereka suka mungkin mereka bisa bayarin kalian untuk tinggal di New York. Michael nggak sadar idenya ini sebenarnya ide yang menjurus ke perdagangan manusia. Untungnya rencananya gagal, soalnya Michael sadar susah ya ternyata ngurus visa. Pusing, gak usah ribet, aku ngurusin party aja. Semakin gila pesta-pestanya, semakin gila juga obat-obatannya. Michael yang awalnya mungkin pengguna biasa, lama-lama nih jadi pengguna berat, dan sedikit banyak merubah mental serta pemikiran Michael. Michael yang awalnya jenius, sekarang gila, nekat. Dia bahkan gak bisa lagi tuh ngikutin perkembangan zaman. Apalagi Michael bertemu dengan Freezer dan Mavis. Sekarang kita bahas sedikit siapa itu Freezer. Freezer sebenarnya bernama asli Robert. Dulunya hidup dia benar-benar normal. Tapi Robert punya banyak kepribadian. Kadang-kadang dia berubah menjadi Bella. Kalau Robert lagi jadi Robert, dia pendiam, gak ngurusin hidup orang lain, mulus aja. Tapi kalau lagi berubah jadi Bella, dia suka ngobrol, cepat berteman dengan semua orang. Biar nggak bingung, aku bakal nyebut Robert dan Bella ini sebagai Freezer, karena kan satu orang yang sama. Freezer datang ke New York bareng sahabatnya bernama Mavis. Mereka berdua dulunya pekerja biasa. Mereka nabung tuh sampai tabungan mereka mencapai $30,000 Amerika. Dan mereka bilang, yuk tabungan kita jadiin modal bisnis obat-obatan terlarang. Awalnya, cara mereka untuk mendekati kehidupan malam yaitu dengan mendekati James. Soalnya James kan influencer ya. Dia tahu networkingnya bagus, bisa bantuin mereka marketing. Dan James setuju. Oke, aku bantuin kalian untuk jual obat-obatan kalian asalkan aku juga dapat duit dan kalian ikutin peraturan aku. Bisnis James, Freezer, dan Mavis sukses. Kemanapun ada mereka, di situ ada obat, di situ ada semua orang yang obat. Siang, pagi, malam, ngedrugs terus. Michael ngeliat, oh, kesempatan yang bagus. Michael juga ikut-ikutan. Dan mereka berempat ini, meskipun jualan obat, mereka juga pakai obat. Dan semua keuntungannya dibeliin lagi obat yang mereka pakai ngobat. Jadi, mereka ini lama-kelamaan miskin. Michael mulai ketinggalan zaman. Dia digantikan dengan orang-orang baru. Dia udah gak punya ide lagi. Kerjaannya cuman ngobat.
Sampai akhirnya Michael bilang, kayaknya memang aku udah gak ditakdirkan jadi promoter lagi. Aku mau buka kafe aja. Dinding kafe ini nanti dicat abu-abu dan menunya cuma satu, air putih. Pelayannya harus cowok-cowok ganteng yang pakai baju Nazi. Seru ya kayaknya. Makin lama ide Michael makin gila. Bahkan untuk James, Mavis, dan Freezer yang gila, Michael ini makin kesana makin kesana. Pamornya mulai turun. Mavis, Freezer, dan James juga makin terhasut dengan obat-obatan. Hidup mereka makin gak bener. Pernah waktu lagi party mereka kehabisan obat. Kayaknya kita punya deh obat di dalam sofa. Coba kita cari di sofa. Sofa itu bener-bener mereka bongkar habis-habisan, dirobek sana sini, kapasnya sampai lepas-lepas. Gak ada obat di situ. Oh, kayaknya di bawah lantai. Lantainya mereka buka satu persatu beneran untuk nyari obat. Sedesperate itu. Ya udah nggak ada obat lagi di rumah ini. Ayo, siapa yang punya duit? Gak ada yang punya duit. Bener-bener nol, guys. Nol. Kamu kan masih pelajar. Coba telepon orang tua kamu, minta duit untuk bayar buku. Wah, nggak bisa. Aku kemarin baru aja minta duit. Duitnya juga udah habis. Mas aku nanya lagi. Ini juga jam 3 subuh. Mana percaya mereka aku minta uang buku. Aduh, gimana sih? Kok gak ada yang punya uang? Itu perhiasan, kemarin kan kamu pakai kalung emas. Mana kalung emas kamu? Udah aku jual kemarin. Aku juga beli obat tuh, jadi aku jual. Wah, Michael bingung. Dia lihat isi rumahnya. Apalagi yang bisa dipretelin? Dia lihat jam dinding. Jam dinding aja. Kita jual jam dinding ini. James langsung buka suara. Michael, ini jam 3 subuh. Kamu mau jual jam dinding itu kemana? Toko rongsokan, toko barang bekas, gak ada yang buka. Michael ngetokin satu persatu pintu tetangganya. Halo, mau gak beli jam aku? Gila emang ceritanya. Tetangganya pada bingung dan salah satu tetangga akhirnya beli jam dinding itu. Biar dia gak diganggu. Dia udah pusing ngedengerin pintu orang diketok semua. Kehidupan mereka makin ke bawah dan mereka digantikan oleh anak-anak baru yang lebih gaul, lebih fresh, yang mulai menarik perhatian entertainment dan media. Soalnya rombongan Michael ini udah gak asik lagi. Nah, anak-anak baru di klub punya pengedar obat-obatan yang juga lagi naik daun. Pengedar obat-obatan ini bernama Angel. Penampilan Angel bener-bener kayak Angel. Dia pakai sayap malaikat. Jadi setiap kali di klub ada yang ngelihat sayap, itu Angel. Mau beli obat? Dengan Angel. Bedanya Angel dengan James dan Michael, Angel tidak menggunakan obat-obatan. Sebenarnya Angel nggak mau jadi pengedar obat-obatan. Angel berasal dari keluarga yang tinggal di kota kecil. Keluarga yang sangat dekat satu sama lain. Tapi keluarga ini punya masalah finansial. Angel bingung. Dia harus membantu orang tuanya. Dia punya adik-adik yang harus dibiayai. Dan karena nggak punya pilihan, Angel memutuskan untuk berdagang obat-obatan. Angel tahu dari awal dia cuma mau melakukan ini secara sebentar. Dia cuma butuh tabungan. Setelah dia punya tabungan, dia bakal pindah kerja yang halal. Dan Angel nyari cara gimana biar dia nggak perlu lama-lama jualan obat-obatan. Strategi apa yang harus dia lakukan biar tabungannya cepat terkumpul. Suatu hari, Angel bertemu dengan Michael dan James di sebuah klub. Michael dan James kan terkenal, jadi Angel kenal dengan mereka. Dan Angel melihat kesempatan. Aku deketin aja Michael dan James. Siapa tahu aku bisa mendapat koneksi baru. Siapa tahu mereka bisa membantu aku berdagang. Tabunganku cepat terkumpul. Aku langsung cepat-cepat hengkang dari kehidupan malam yang luar biasa gila ini. Sejak inilah Angel menjadi bagian dari Michael dan James. James gak terlalu suka dengan Angel. Tapi Michael yang udah kecanduan melihat kesempatan. Wah, orang baru untuk diporotin nih. Dia pegang obat, berarti aku aman. Pasokan obat aku tidak akan habis. Pengedarnya di sini. Di sisi lain, Mavis dan Freezer mulai bingung. Duit mereka benar-benar gak ada, habis. Mereka bahkan gak bisa membayar kontrakan rumah mereka. Mavis ngeliat hidupnya mulai hancur. Dia gak mau jatuh lebih dalam. Mavis memutuskan untuk pindah keluar dari New York. Freezer ditinggal sendirian. Freezer bingung. Terus Michael bilang, Freezer tenang aja, kamu tinggal sama aku. Tenang, kita nggak usah bayar sewa rumah. Michael kan memang nggak pernah bayar sewa rumah. Menurut James, semenjak Freezer pindah dengan Michael, tumbuh kepribadian baru, kepribadian setan. Michael dan Freezer layaknya setan yang kembar. Sama-sama punya ide gila. Mereka morotin Angel habis-habisan. Angel memang mereka bantu untuk berdagang. Tapi di satu sisi lain, obat-obatannya Angel mereka curi satu persatu. Keuntungan Angel kadang juga mereka habisin. Awalnya Angel nerima. Dia nggak bisa memberontak.
Tapi kemudian Angel sadar, sampai kapan dia harus ditipu oleh Michael dan Freezer? Kapan tabungannya cukup? Kalau kayak gini terus, dia nggak bakal bisa keluar dari kehidupan malam yang gila ini. Makanya Angel mulai berani melawan. Dan inilah kenapa pada akhirnya Michael dan Freezer menghabisi Angel. Semenjak James mendengar cerita tentang Angel yang dipotong-potong dan dihanyutkan ke sungai, James sakit-sakitan. Dia ngerasa terbebani, dia ngerasa stres, dia ngerasa bersalah. Dia nggak ngadu ke polisi, tapi nyimpen rahasia sebesar itu. James mulai sakit-sakitan. Dia sempat pingsan, sakit perut, mulai terserang banyak banget penyakit yang nyata. Cuman gara-gara pikirannya mulai digerogoti dengan kegilaan temennya si Michael ini. Michael juga tahu cepat atau lambat dia harus keluar dari New York. Dia harus memulai hidup baru. Michael pindah ke Denver, menjauh dari New York. Orang-orang mulai sadar Angel menghilang. Tapi di kehidupan malam, orang menghilang itu bukan hal yang aneh. Kadang-kadang ya memang pengen cari kehidupan baru aja. Tapi waktu keluarga Angel mulai nelpon polisi, nanya orang sekitar, dan bilang mereka sudah lost contact dengan Angel, barulah orang-orang mulai peduli. Angel kemana ya? Cerita tentang Angel mulai dimuat oleh entertainment media. Apakah ini adalah salah satu trik show yang dilakukan oleh klub ini? Pura-puranya Angel hilang, tapi mungkin suatu hari Angel bakal balik terus melakukan atraksi yang gila. Gak ada yang menanggapi secara serius. Terlebih lagi, tidak ada jenazah. James pindah ke Los Angeles. Dia udah tahu dia nggak mau lagi hidup di New York. Udah terlalu toksik, udah terlalu gila. Teman-temannya udah makin kesana makin kesana. James nggak mau ikut-ikutan tambah rusak. Sedangkan Michael, dia balik lagi ke New York. Dia bilang, Denver terlalu bosen, gak ada apa-apa. Emang kegilaan New York itu hidup aku. Lalu, akhirnya, kardus TV berisikan potongan jenazah Angel ditemukan oleh dua anak yang lagi main di Staten Island. Mereka lihat, ada kardus yang ngapung. Mereka buka, isinya tubuh manusia. Mereka lapor ke polisi, dan pihak kepolisian yang cuma menemukan potongan rahang, gigi korban, secara langsung menyimpulkan ini jenazah orang Asia. Udah. Enggak mereka cari lagi itu siapa. Ada yang bilang memang waktu itu lagi zaman-zamannya rasis. Padahal itu jenazah Angel yang sudah lama hilang. Angel memang keturunan Hispanik, kulitnya agak coklat, giginya putih. Makanya polisi kira itu badan orang Asia. Penemuan ini didiamin oleh polisi gitu aja. Sampai keluarganya Angel yang mendesak, minta cari di mana Angel berada, kapan terakhir kali Angel terlihat. Barulah pihak kepolisian mencoba untuk menghubungkan jenazah yang mereka temukan dengan Angel yang menghilang. Dan hasilnya cocok. Berita ini langsung viral di mana-mana. Semua orang di klub kaget. Angel ditemukan. Ternyata ini bukan trik guys. Angel beneran menghilang. Dihabisi oleh entah siapa. Dan mulai muncul cerita. Tahu nggak siapa yang menghabisi Angel? Jadi ada dua orang pelakunya. Orang pertama ini mencekik Angel. Terus datang orang kedua yang memukul kepala Angel. Tapi nggak ada yang tahu siapa dua orang ini. Rumor tersebar kemana-mana. Sampailah ke telinga Michael. Michael yang otaknya dan mentalnya makin rusak karena obat-obatan langsung bilang, itu aku. Dia kasih tahu semua orang di klub. Kalian tahu kan berita Angel meninggal? Ada dua pelakunya, itu aku dan Freezer. Nah sekarang kalian sudah tahu aku pelakunya, berarti kalian juga pelakunya karena kalian bantu aku untuk menutupi kasus ini. Kalian juga bersalah, jangan berani ya pergi ke kantor polisi. Michael datang ke klub dengan tulisan guilty di dahinya. Benar-benar menunjukkan ini orang makin hari makin gak waras. Dan orang sekitar kira Michael bercanda. Gak mungkin lah Michael pelakunya. Kalau memang dia beneran pelakunya masa dia ngaku. Tapi terlalu banyak orang yang sudah menerima pengakuan dari Michael yang pada akhirnya melapor ke polisi. Dilakukanlah pengecekan dan terbukti Michael dan Freezer adalah pelaku yang menghabisi Angel. Harusnya mereka berdua didakwa dengan hukuman seumur hidup atau hukuman mati, tapi waktu itu politisi di New York berusaha untuk membasmi obat-obatan terlarang. Salah satu tersangka utama yang dianggap sebagai kingpin adalah Peter, bosnya Michael. Para politisi tahu kalau mereka mau menangkap Peter, mereka harus mendapatkan kesaksian dari Michael. Kalau misalnya Michael ternyata didakwa atas kasus pembunuhan tingkat 1, udah pasti Michael nggak bisa jadi saksi. Di sini politik bermain. Para politisi bilang, jangan tangkap Michael dan Freezer.
pihak kepolisian gak setuju. Mereka tetap menangkap Michael dan Freezer, tapi rupanya kayaknya ada konflik di belakang layar. Ujung-ujungnya di pengadilan, Michael dan Freezer cuma didakwa atas kasus pembunuhan tingkat 2 atau manslaughter, yang biasanya dipakai untuk menunjukkan bahwa pelakunya melakukan pembunuhan secara tidak sengaja. Michael dan Freezer ditawarin deal. Kalau mereka mau ngaku, mereka cuma dikurung di penjara selama 10-20 tahun. Hukuman yang sungguh sangat ringan. Michael dan Freezer setuju. Jujur, semuanya ini demi politik. Ada beberapa politisi yang naik daun karena Peter berhasil ditangkap. Tapi dengan bayaran, Michael dan Freezer cuma mendekam di penjara sangat sebentar. Freezer dibebaskan di tahun 2010, sedangkan Michael dibebaskan di tahun 2014. Sekarang Michael sudah meninggal, overdosis waktu berusia 54 tahun. Sedangkan Freezer masih hidup, kurang diketahui kehidupannya gimana, dan James, Saint James, yang menulis buku ini, yang menjadi saksi langsung cerita yang aku ceritain ini, sekarang masih terkenal. Dia muncul di beberapa reality show, drag queen, kalau kalian tahu RuPaul. Kehidupan persisnya sekarang aku kurang tahu juga sih, tapi kayaknya dia masih sukses. Aku kurang tahu karena aku emang gak ngikutin entertainment banget, apalagi yang berhubungan dengan kehidupan kayak gini. Dan itulah kasus Party Monster. Pada akhirnya, pesan dari cerita kita, obat-obatan merusak segalanya. Evil of the evil. Oke. Tenggorokan aku mulai sakit, baterai juga udah mau habis. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Lebih dan kurang aku mohon maaf. Thank you so much atas semua dukungan kalian. I'll see you guys very soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.